Bapak Ibnu Kalam sudah pernah mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu boleh mencuri babi. Nah, Ya, di mana betul. ada La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baik sahabat, Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat di channel kebanggaan kita, yaitu Hijrah Total. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena seandainya sahabat menontonnya sepenggal-sepenggal, saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat. Baik sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan tentang akidah, tentang perbandingan agama sahabat. Makanya sahabat harus menontonnya sampai dengan tuntas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, sahabat sudah ambil bagian dalam menyiarkan dakwah ini dan membantu membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah konten yang sangat seru sahabat, karena konten kita kali ini adalah berkaitan dengan perdebatan antara seorang mu'alaf dengan seorang murtadin sahabat. Wow, ini luar biasa sahabat. Ketika seorang mu'alaf yang mendapat hidayah, alhamdulillah, dan seorang murtadin yang disesatkan oleh setan berdebat. Ini adalah suatu pembelajaran yang dapat kita ambil sahabat dari perdebatan ini, karena kita mencari kebenaran sahabat, bukan kemenangan. Baik sahabat, ini adalah perdebatan antara seorang mu'alaf dengan Ibnu Kalam. Ibnu Kalam ini adalah seorang yang murtadin yang sangat ngawur, sering mengeluarkan pendapat berdasarkan halusinasi sahabat. Jadi tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita saksikan bagaimana serunya, bagaimana lucunya debat ini sahabat. Saya berharap sahabat menontonnya sampai dengan tuntas sahabat, karena ini sangat lucu dan sangat gokil sahabat. Baik sahabat, ini dia videonya sahabat. Sejauh yang saya tangkap dari setiap argumen-argumen Bapak Ibnu Kalam ketika berkumpul dengan sesama Kristen ya, penyokong dana dari Bapak Ibnu Kalam ini, Bapak Ibnu Kalam ini cenderung ya banyak menyudutkan Islam dengan fitnah-fitnahnya. Contoh, Bapak Ibnu Kalam sudah pernah mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu boleh mencuri babi. Nah, Ya, di mana betul. ada? Nah, Betul. Coba kamu cek di yang ahli fikih, karena pernah saya mendengarnya di YouTube itu, dan itu ya. Bapak Ibnu Kalam, dalam Islam itu ya, dari hal sekecil apapun itu diatur, bagaimana tidak diperbolehkan dan dilarang, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Nah ini, memegang saja sudah najis, apalagi dicuri gitu loh. Itu Ya, makanya logikanya. itu aneh. Yang aneh juga itu dari Imam Syafi'i itu, misalnya begini, jual beli harus dengan ijab kabul. Kemudian masalah kentut, kemudian masalah bersedekap. Nah, itu saya periksa semua pemahamannya itu. Tolong counter perkataan saya, ya. Tolong Anda counter perkataan saya, lalu Anda cermati dan dijelaskan secara jalurnya, gitu loh. Ya, jangan saya ke barat, Anda ke timur, saya ke hulu, Anda ke hilir, ya. Tidak akan sampai. Kesannya nanti Bapak Ibnu Kalam ini tidak. Yang mau dikanter yang mana? Yang mau dikanter yang mana? Nah, sekarang begini ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Bapak Ibnu Kalam pernah menyatakan bahwasanya di dalam Islam boleh mencuri babi, ya kan? Itu satu mazhab itu, satu mazhab. Tunggu dulu. Tidak usah cerita mazhab-mazhab. Saya tahu Anda yang ngarang cerita ini. Nah, sudah Ngarang cerita. Kamu menuduh saya ngarang cerita. Nanti saya menuduh saya. Iya. Begini. Kamu menuduh saya mengarang cerita. Dengar baik-baik. Kamu menuduh saya ngarang cerita. Jadi itu Hidayah Mu'alaf Center, coba direkam itu ya. Ya. Ya, silakan. Ngarang cerita. Kalaupun di mana ada perintah apapun tidak dilarangnya mencuri itu ya, apalagi yang dicuri ini babi, memegang saja sudah najis, apalagi dicuri gitu loh ya. Dan di dalam Islam itu dilarang untuk mencuri, merugikan orang lain. Bahkan di dalam sebuah riwayat
ketika Rasulullah itu berjalan. Kamu tahu alasannya itu kenapa Imam Syafi'i ngomong begitu? Kamu tahu alasannya itu? Imam Kamu tahu Syafi'i alasannya? Tertulis Alasannya di dulu mana? apa alasannya sampai keluar fatwa seperti itu? Itu namanya fatwa pendapat dari seorang ulama. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya jelaskan dulu satu lagi masalah. Meminum bir berdasarkan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh karena tidak sama zatnya bir yang ada di karena tidak sama zatnya dengan yang ada di zaman Rasulullah. Harus ada data. Berkata-kata itu tidak hanya melalui lesan dengan pemikiran kita sendiri. Kau kurang membaca kitab fikih, Boro. Baca kitab fikih. Anda bacakan mana kitab fikihnya? Kitab fikih mana yang menghalalkan mencuri? Kitab fikih mana yang menghalalkan untuk meminum bir? Kami para mu'alaf jelas kalau kamu mu'alaf, kamu tidak tahu kan, kamu tidak pernah belajar di sekolah agama. Masih ada lagi satu yang perlu sampaikan yang kontroversial ya. Misalnya begini, pernah saya waktu saya belajar itu di sekolah agama itu disebarkan semacam selebaran bahwa 25 nabi dan rasul itu tidak semuanya. Itu di sekolah Muhammadiyah itu disebarkan juga. Tidak semuanya bagaimana? Tapi kalau kamu minta datanya itu ya saya tidak bisa lagi tunjukkan datanya karena sudah lama kan. Kalau memang tidak ada datanya itu jelas Anda berbohong. Bukan berbohong kan, saya mendengarnya di sekolah. Intinya di dalam Islam dilarang untuk mencuri, ya, apalagi babi yang dicuri. Dan Anda juga pernah mengatakan bahwasanya Islam itu banyak masalah. Nah, masalah apa dalam Islam? Baik sahabat. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan perdebatan antara seorang mu'alaf dengan Ibnu Kalam, yaitu Bapak Murtadin sahabat. Jadi sahabat, yang paling unik, yang paling ngakak, yang paling mengocok perut sahabat, ketika Bapak Ibnu Kalam ini mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i itu dibolehkan mencuri babi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sahabat, setahu saya sahabat, ini menurut ilmu saya sahabat, yang telah saya pelajari dari kecil sahabat sampai sekarang, tidak ada satupun fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan dihalalkan untuk mencuri babi. Itu yang pertama sahabat. Malah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya najis itu terbagi kepada 3 sahabat. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan, seperti contohnya seperti bayi kencing laki-laki yang belum makan apa-apa selain minum ASI. Jadi dibersihkannya cukup hanya diteteskan dengan air yang suci sahabat. Kemudian najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis sedang sahabat, seperti tai kucing sahabat, seperti tai ayam, seperti kencing kita dan sebagainya sahabat. Dibersihkannya sampai hilang zatnya dan baunya dan rasanya dengan air yang suci juga sahabat. Kemudian yang ketiga sahabat, najis mughalladhah atau najis yang berat. Ini cuma ada 2 sahabat. Yang pertama babi. Babi itu semuanya najis sahabat. Kita pegang pun sudah najis sahabat. Kemudian yang kedua, air liur anjing sahabat. Kalau misalkan terkena baik disengaja ataupun tidak sengaja, itu merupakan najis yang berat, najis yang sangat berat sahabat. Kemudian cara bersucinya yaitu kalau misalkan bahasa Acehnya disama. Maksudnya disama adalah kita mencuci 7 kali dengan air yang suci. Salah satunya sekali sahabat itu harus ada air yang tercampur dengan tanah yang suci sahabat. Demikian cara menyucikannya najis mughalladhah. Ini yang paling mengherankan sahabat. Imam Syafi'i sudah mengatakan bahwasanya anjing sama babi itu adalah najis yang sangat besar, najis yang sangat berat. Masa dibolehkan untuk mencuri sahabat? Bahkan sahabat, pencurian itu dalam Islam adalah hal yang sangat dilarang sahabat. Seandainya ada umat Islam yang mencuri, kalau diterapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, itu kalau sudah sampai hadnya, itu harus dipotong tangannya sahabat. Jadi tidak main-main sahabat. Karena mencuri itu merupakan perbuatan yang zalim sahabat. Baik itu kita mencuri kepada sesama muslim, ataupun kita mencuri kepada yang non-muslim, harta yang non-muslim. Itu dipotong tangan, wajib dipotong kalau misalkan sudah sampai dengan had. Bagaimana hadnya? Had itu adalah batas yang dicuri.
Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya had untuk mencuri baru bisa potong tangan yaitu 3 dirham sahabat, atau 1/4 dinar. Sekarang kurang lebih 1 dirham itu 50.000 sahabat. Berarti kalau misalkan 3 dirham itu 150.000 sahabat. Kalau misalkan dia sudah mencuri 150.000, itu makanya wajib dipotong tangannya kalau misalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sahabat. Jadi sahabat, dalam Islam itu sangat jelas sahabat, hukuman bagi pencuri jelas. Kemudian hukuman bagi memakan babi juga jelas sangat haram. Nah, ini ada seorang bapak murtadi mengatakan Imam Syafi'i memberi fatwa halal atau dibolehkan untuk mencuri babi. Alhamdulillah sahabat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat ngawur sahabat. Mungkin sahabat menemukan pendapat atau fatwanya Imam Syafi'i yang menghalalkan untuk mencuri babi, coba drop di kolom komentar sahabat. Saya belum tahu sahabat. Selama saya kuliah, selama saya menempuh pendidikan, saya belum pernah mendengar dihalalkan untuk mencuri babi sahabat. Baik sahabat, kemudian si Bapak Murtadin ini Ibnu Kalam juga mengatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal menghalalkan khamar. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Padahal sahabat sangat jelas sahabat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 sahabat. Innamal khamru bla 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 rijsun min amali syaitan. Adalah najis. Sesungguhnya khamar itu adalah najis sahabat. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah. Ini sangat jelas dalilnya sahabat bahwasanya dalam Islam khamar itu diharamkan. Jadi si Bapak Murtadin ini, si Ibnu Kalam ini, dia mengatakan entah pendapat dari mana dia mendengar dari YouTube, wallahu a'lam bishawab sahabat. Saya juga tidak pernah dengar dengan fatwa Imam Ahmad bin Hambal yang menghalalkan khamar, itu saya tidak pernah mendengar sahabat. Mungkin sahabat pernah mendengarnya, tolong drop di kolom komentar sahabat, karena memang saya benar-benar tidak pernah mendengarnya sahabat. Baik sahabat, hanya itu yang dapat saya sampaikan sahabat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga iman kita sahabat sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara mengkomen, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya doakan supaya Allah melipat gandakan kebaikan sahabat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.